Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita tentang salat tarawih. Masalah salat tarawih. Salat tarawih minas sunani rawatibah. Salat tarawih ini termasuk sunnah-sunnah rawatib. Jadi termasuk salat sunnah rawatib. Salat tahajud, salat duha, salat apa lagi? Gerhana, salat sunnah Idul Fitri, Idul Adha itu tidak termasuk sunnah rawatib ya. Di sini dia disebutkannya. Salat-salat sunnah yang tersendiri. Tapi kalau tarawih ini termasuk sunnah rawatib. Dia yang menggandengi salat wajib. Walakin tusyra'u fiha as-salatu jama'atan. Tetapi salat tarawih ini disyariatkannya berjamaah. Kalau salat sunnah rawatib qabliyah, ba'diyah, ya kan itu tidak dianjurkan berjamaah. Jadi salatnya sendiri-sendiri. Fa'afradnaha bil bahthi anis sunani rawatibati sabiqati. Maka dipisahkan oleh musannif ini pembahasannya dari sunnah-sunnah rawatib. Jadi pembahasannya tidak digandengkan, tidak dijadikan satu dengan sholat sunnah qobliyah ba'diyah, tapi ini pembahasan sendiri. Wahya qiyamul lail fi ramadhan. Wahya qiyamul lail fi ramadhan. Salat ini adalah yaitu ibadah malam hari di bulan Ramadan. Sebagian ahli fikih itu atau ulama itu mengatakannya salat tarawih ini termasuk qiyamul lail. Jadi tarawih itu termasuk qiyamul lail, ibadah di malam hari. Karena sholat tarawih ini juga dilakukannya tidak bisa habis subuh, habis zuhur. Jadi kalau ditanya, Pak Didi mau kemana? Mau sholat tarawih habis sholat zuhur? Enggak termasuk. Ya. Di tarawih itu adalah malam hari. Disebutnya makanya qiyamul lail. Waktu sama qiyamul lail dan juga diberi nama qiyamul lail. Wasumiyat di salat tarawih li'anna sahabata ridwanullahi alaihim kanu yatarawahuna akiba kulli arba'i raka'atin ay yastarihuna. Salat qiyamul lail ini, ibadah di bulan Ramadan ini yang hukumnya sunnah, disebut salat tarawih karena para sahabat radhiyallahu anhum mereka beristirahat setiap sesudah 4 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, istirahat. Nah, istirahat itu bahasa Arabnya adalah tarawih. Jadi salat qiyamul lail ini salat sunnah di bulan Ramadan setelah ba'diyah isya disebut salat tarawih karena mereka dulu mengerjakannya 4 rakaat, istirahat dulu. Istirahatnya ngapain? Ngopi, merokok dulu? Bukan. Tapi berzikir, istirahatnya santai dulu. Begitu ada yang ya tawaf. Makanya disebutkan salat tarawih. Kalau kita di sini 4 rakaat istirahat dulu enggak? Enggak. Malah mengerjakan dulu ngebut. Jadi tidak santai. Salat tarawih itu adalah salat yang nikmat, salat yang santai. Bukan salat yang ngebut. Jadi satu sisi ini saja masyarakat kita sudah menyalahi ya sebenarnya kan? Sudah menyalahi. Salat tarawih itu bukan salat ngebut.
Udah pulang kamu jam 8:30, kadang-kadang jam 8 udah pulang sudah. Di mana tarawih di sana? Enak di sana udah cepat. Berapa? 23. 23. Dia merasa bangga hebat. Setengah jam kadang-kadang pulang selesai. Coba nanti lihat di sini sejarahnya, tarikhnya di sini. Jadi bukan sholat balapan, bukan sholat ngebut, Pak. Jadi sholat tarawih itu adalah sholat yang santai, karena memang ingin beribadah, ingin menambah kuantitas ibadah di bulan Ramadan, juga sangat memperhatikan tentang kualitasnya. Mutu ibadah itu bukan ibadah ngebut. Nah, tarawih begitu biar paham. Nanti berkaitan dengan kebawahannya. Sekarang masyru'iyatiha, tentang kapan disyariatkannya ibadah tarawih ini. Mulai disyariatkannya, berlakunya, terjadinya salat tarawih. Al-aslu fi masyru'iyatiha, dasar disyariatkannya salat tarawih ini, annaha tsabitatun bisunati nabawiyyati fi ahadithi katsiratin. Disyariatkan salat tarawih ini adalah berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW di dalam beberapa hadis. Jadi hadisnya banyak. Di sini diantaranya nih, minha ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayatnya Imam Muslim. Nomor hadisnya 40. Nomor hadisnya Muslim ini 760. Juga riwayat Imam Bukhari 1904. Qala, Abu Hurairah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurajibu fi qiyam Ramadan min ghairi ayyamurahum bi azimatin fayaqulu man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ini salah satu yang mendasari untuk kita melaksanakan sholat tarawih. Rasul, para sahabat dan kita semuanya melaksanakan sholat tarawih ini. Yang terjemahannya, siapa orang yang melakukan qiyamul Ramadan. Artinya tadi sholat qiyamul lail itu, yang sholat sunnah Ramadan. Dasarnya imanan, karena iman, yakni membenarkan bahwa ini merupakan perintah Allah yang sebenarnya. Jadi bukan ikut-ikutan, dasarnya adalah karena iman, karena tahu. Wahtisaban, maknanya nih tafsirnya ihtisaban ini ayyafahu ikhlasan lillahi ta'ala, juga mengerjakannya karena memang ikhlas karena Allah. Jadi siapa orang yang melaksanakan sholat di bulan Ramadan, dasarnya imanan wa ihtisaban ini karena Allah dan bukan karena bangga-banggaan, bukan karena ikut-ikutan, begitu. Di mana tarawih kamu misalnya berapa? 11 saya main 11, nggak 1 gitu. Itu namanya apa namanya? Bangga-banggaan ya. Jadi saling yang 20 menyalahkan atau menganggap bid'ah, menganggap itu yang 11 juga begitu. Jadi bukan untuk itu, tapi ialah iman wa ihtisaban. Jangan saling menyalahkan, jangan saling meremehkan, menggunjing begitu. Jangan saling tuduh gitu. Misalnya berapa? 11, Muhammadiyah dia mah gitu. Begitu. Ini nanti kita semuanya ini akan dibahas dasar-dasarnya semuanya sampai jumlah-jumlahnya. Jadi dasarnya qiyamul lail ya, beribadah, jangan saling itu.
Jadi yang tarawih mau 11, bapak mau yang saya nggak puas di musola ini, di musola itu, di masjid sana, masjid ini nggak puas, mau yang 23, ya udah dikerjakan dicari. Atau maunya di sini, tapi nanti kurangnya menyelesaikan di rumah, bagus, baik. Hanya saja nanti bapak dan ibu tidak mikir dulu begitu sampai dari 8, nanti menyelesaikan. Boleh di sini juga. Di rumah malas Ustaz, di sini aja di belakang masih kosong ini, udah pada kosong, boleh juga. Begitu. Kalau ada yang mau 23. Jadi tidak ada yang salah. Yang salah yang tidak baik, tidak ada yang tidak baik gitu. Yang tidak baik siapa? Yang nggak sholat. Kalau yang nggak sholat baru kamu nggak sholat begitu namanya. Tapi kalau yang masih sholat, mau 2, mau 3, mau 4 terserah. Sholat sunnah. Hanya saja dia tidak mencapai, nanti di sini akan dibahas ya berikutnya. Nah, sholat yang tadi, siapa orang yang sholat dasarnya imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Itu Rasulullah dalam hadis sahih menjanjikannya dalam hadis ini, orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ma taqaddama itu dosa-dosanya, kesalahannya yang terdahulu, min dzanbihi dari dosa-dosanya. Ma taqaddama min dzanbihi, dosa-dosanya yang terdahulu, yang sudah dilakukan. Kapan? Nggak disebutin di sini. Tahun kemarin atau tahun yang lalunya lagi tidak disebutkan. Pokoknya dosa-dosanya yang lalu dihapuskan. Masyaallah. Nah, berikutnya warawat Aisyah radhiyallahu anha, telah meriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata lailatin fa shalla bi salatihi nasun thumma shalla minal qabilati fa kasura nas summa jitama'u minal lailati sadisati awil rabi'ati falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala ra'aitu alladhi sana'tum falam yamna'ani al-khuruj ilaikum illa anni khasyitu an tufradu alaikum wa dhalika fi Ramadan wa zada fi riwayatin ata'ajjasu anha. Hadis yang barusan saya baca itu riwayat Imam Bukhari, nomornya 1908, riwayat Imam Muslim nomornya 761. Ya, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Terjemahnya ya belum jelas. Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di masjid itu pada suatu malam yang di bulan Ramadan. Rasulullah SAW sholat di masjid. Lalu orang-orang, maksudnya sahabat nih, nasnya, manusianya, para sahabat sholat mengikutinya. Berikutnya sholat lagi. Maka hari yang kedua, yang ketiga, makin banyak para sahabat itu. Summa jatama'u minal lailati salisati rabi'ah. Kemudian mereka kumpul pada malam yang ketiga, satu riwayat malam yang keempat. Jadi sudah satu kali tadi Rasulullah sholat diikuti, besoknya makin banyak, besoknya makin banyak. Pada malam keempat, baginda Rasulullah SAW tidak keluar untuk sholat ini, tidak keluar ke masjid untuk sholat ini. Jadi malam keempatnya di bulan Ramadan Rasulullah tidak memimpin lagi sholat qiyam lail ini, atau bahasa kita namanya tadi apa? Tarawih. Maka di pagi harinya para sahabat itu ramai kan cerita gitu, ngomong, kok tadi malam enggak Rasulullah enggak ini, begitu macam-macam ngomongnya. Apa kata Rasulullah waktu pagi itu?
Rasulullah bersabda, "Ra'aitu alladhi sana'tum." Aku tahu yang kalian ini lakukan itu. Lakukan tadi malam. Begitu. Yang sekarang dibincangkan ini lagi diperbincangkan, diceritakan. Begitu. Rasulullah, aku tahu gitu. Kau tahu aja ya. Rasulullah mengatakan gitu, aku tahu. Jadi karena orang kan ngomongnya, ada apa ya? Kenapa gitu? Kata Rasulullah, "Falam yamna'ani al-khuruj ilaikum." Tidak ada apa-apa. Saya tidak keluar rumah untuk sholat ini, tidak ada apa-apa. Enggak sakit, enggak. Kata baginda Rasulullah, "Falam yamna'ani al-khuruj ilaikum." Itu perkataannya. Terjemahannya tuh, tidak ada yang mencegah aku, yang menghalangi aku untuk keluar kepada kalian. Tapi kenapa kok nggak keluar? Illa an yakhashitu an tufradu alaikum. Hanya saja aku takut kalau salat ini, salat malam ini, tarawih tadi diwajibkan kepada kalian. Begitu bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Jadi Rasulullah tidak keluar itu untuk memimpin kembali pada malam yang keempat dan seterusnya karena takut diwajibkan. Ini kalau diwajibkan lagi, sholat tarawih jadi wajib. Coba, Pak Topik habis sekarang juga capek banget. Dikejar-kejar laporan bulanan. Pulangnya sudah jam 10, harus sholat tarawih. Beban nggak? Berat nggak ya? Belum lagi yang lainnya lagi. Tapi kalau namanya sunnah, lelah banget, tidak kuat, kan tidak dia berdosa. Orang-orang yang ingin mendapatkan pahala banyak, kerjakan sebaik-baiknya. Itu jadi alasannya ini. Jadi sholat tarawih itu adalah berarti menunjukkan sholat tarawih itu juga boleh dikerjakan yang bapak atau siapapun yang lelah capek di rumah. Pulang malam, anak-anak ini habis main bola capek banget, udah kenyang makan kolak sampai 3 mangkok. Sholatnya di rumah aja boleh. Sholat tarawihnya di rumah. Jadi tidak mesti berjamaah. Hanya saja pahalanya ya berbeda kalau tidak berjamaah. Terus kotor juga, apalagi ibu-ibu juga capek berdiri aja bikin kolak kan jadi lama, dapur lama masak. Kalau duduk boleh. Salat sunnah tarawih itu, salat sunnah yang lainnya sekalipun orang sehat begini sambil duduk boleh. Cuman pahalanya yang berdiri adalah yang duduk separoh nisfu qiyam, separoh yang berdiri pahalanya kalau sambil duduk. Kalau mengerjakan sambil duduk, tarawih itu pahalanya separohnya yang berdiri. Di musola duduk boleh juga. Kalau dia terang-terangan berdiri, dia sholatnya duduk aja di situ sambil duduk boleh. Sekalipun sehat begini sah. Hanya saja pahalanya separuh orang-orang yang berdiri. Ini udah menerbit mataharinya dikit lagi. Anak-anak kantuk ya, nggak paham ya anak-anak ya. Ini kajian agak tua kali ya. Paham juga ya. Paham ya, insyaallah. Nah sekarang jumlahnya, bilangannya. Ini ada beberapa hadis ini. Ada beberapa hadis. Ada duha bilangannya. Salatu tarawih 20 rakaatan. Salat tarawih itu adalah 20 rakaat di kulli lailatin min layali Ramadan, dari tiap-tiap hari di malam hari bulan Ramadan. Ini yang baru 20 nih Pak hadisnya nih. Lima rawa al-Baihaqi wa ghairihi. Nah ini yang 20 ini riwayatnya Imam Baihaqi.
annahum kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi syahr Ramadan bi 20 raka'atan. Ini riwayat Imam Al-Baihaqi. Jadi yang tadi pertama-tama Bukhari dan Muslim yang sudah kita baca. Ini tentang bilangannya. Yang pertama riwayat Imam Al-Baihaqi bahwa mereka, maksudnya para sahabat mereka ini melaksanakan qiyam Ramadan ini, sholat tarawih ini di zamannya Umar bin Khattab itu 20 rakaat. Zaman siapa ini? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab jadi khalifahnya, menjadi khulafaur rasyidinnya kapan? Setelah Rasulullah? Tidak ada. Yang pertama, begitu Rasulullah tidak ada, siapa yang menjadikan khalifah Rasul itu pengganti Rasul? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq wafat, meninggal ya, diganti Umar bin Khattab. Ini dia. Zaman Umar bin Khattab itu sholat qiyamul Ramadan ini 20 rakaat. Oh, jadi berarti bapak-bapak kalau yang 20 itu dia ngikutin hadis ini dari Imam Al-Baihaqi yang dilakukan zaman Umar bin Khattab. Rasulullah dulu berapa? Aisyah meriwayatkan, riwayatnya Muslim atau Bukhari Muslim ya, riwayatnya sahih. Kata Aisyah, mazada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu tidak lebih baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan salatnya dari 11 rakaat. Hadis yang lain meriwayatkannya bagaimana mengerjakannya. Salat malam itu kata Aisyah adalah 2. Ada hadis yang lain Rasulullah 4 qiyamul lailnya itu. Terus yang Rasulullah 11 itu kayak apa? Salatnya 11. Kata Aisyah, jangan kamu bertanya tentang bagusnya salat Rasulullah SAW. Satu rakaatnya bacanya suratnya Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nas, An-Nisa. Gitu. Jadi salat tarawihnya bisa sampai jam 2, misalnya jam 3. Di musola berapa di sana? Salat tarawihnya 11. Jam berapa selesainya? Jam 3 apa jam 2? Jam setengah 9. Beda kan? Beda. Makanya jangan merasa yang 20 hebat, enggak. Belum hebat. Kita ngebut. Ini yang 11 saja sampai separuh malam. Makanya tidak boleh jadi perbincangan. Jadi sholat-sholat yang kita lakukan, kalau kita masih di sana di sana gitu, nanti nggak dapat pahala sama sekali, malah hilang. Karena merasa sombong, bangga-banggaan. Tidak boleh demikian. Ya. Nah ini tadi 20 itu zamannya Umar bin Khattab. Berikutnya lagi nih. Warawa al-Malik al-Imam Malik kana nasu fi zamani Umar yaqumuna fi Ramadan ditarasi wa isya raka'atan. Wa jama'a bil haqqi baina riwayatain bi annahum kanu yaqulun bi sirina wa yatiruna bi bidat. Wa yatiruna bi salasin. Juga Imam Malik meriwayatkan orang-orang nasu itu manusia, maksudnya sahabat ya tentunya. Sahabat itu zaman Umar bin Khattab mereka syaratnya adalah 23 bukan 20. Tapi dalam riwayat ini ternyata yang 3 itu witir. Jadi bukan tarawihnya 23. Tarawihnya 20, yang 3-nya witir. Wama ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bihim isrina raka'atan doa al-Baihaqi. Bukannya ada riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama mereka 20 rakaat, itu adalah dianggap dhaif
Imam Al-Baihaqi hadisnya. Jadi Rasulullah itu sesuai dengan hadis ini riwayat Imam Jabir, sholat bina Rasulullah SAW di Ramadan sama di rakaatin summa autar. Yang ini riwayatnya hadis Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah dalam Sahihnya dalam kitab Mughni Muhtaj. Jadi Rasulullah SAW ini saya bacakan hadisnya. Sholat bina Rasulullah SAW, sholat bersama kami Rasulullah SAW di bulan Ramadan sama di rakaatin summa autar. Yang tadi 3 hari itu Pak, Rasulullah sholatnya 8 rakaat kemudian beliau witir. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu dzalika fi baitihi, dan Rasulullah adalah menyempurnakan sholatnya di rumahnya. Oleh karena itu Umar bin Khattab itu tadi yang 20 oleh karena itu Umar bin Khattab mengumpulkan orang-orang muslim sholatnya 20 rakaat. Karena ada yang mengatakan Rasulullah itu menyempurnakannya di rumah, ada yang tidak, karena kata Aisyah tadi Rasulullah sholatnya 11 di Ramadan maupun di luar Ramadan. Jadi artinya menunjukkan bahwa sudah ada hadis semuanya gitu, sudah ada di semuanya. Ini kadu yakumuna ala hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Ramadan bi rakatan wa kanu yakumuna bil mi'ataini wa kanu ala sihum bi hadis Utsman min syiddatil qiyam. Dan mereka waktu zaman Umar bin Khattab ya ini yang 20 itu adalah yakumuna bil mi'ataini. Bapak Ibu, yang 20 rakaat tadi zaman Umar itu berdiri baca suratnya 200 ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah tahu dasar-dasar ngaji kayak gini, maksudnya biar kita sendiri bisa meredam dari perpecahan persaudaraan gara-gara sholat sunnah yang tidak berisik tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, lebih paham. Mau tanya nggak sudah lewat ini? Ada pertanyaan apa enggak? Udah siap ya? Siap ya sampai di sini. Bapak Ibu ada pertanyaan katanya udah siap? Hah? Oh nanya dulu. Kalau lagi jamaah nih, misalkan kan kondisinya normal, rapat kan biasanya gitu. Yang saat depan ini kebetulan mau pipis, cara terbaiknya biar nggak mengganggu yang lain untuk segera kampanye bagaimana? Baik, bagus ini sebenarnya kan kalau terawih kayak habis minum banyak jadi sering kencing. Ini kemarin muncul pertanyaannya tentang pipis ini. Anak-anak dan semuanya harus paham. Kalau orang lagi sholat sunat, anak-anak yang nggak paham suka lewat di depan sholat, itu boleh haram, dosa besar. Dengeran nggak? Bapak ikut terawih. Nih, jadi kalau orang lagi sholat, batasnya mana nih? Misalnya kalau sejadah nih, yang tidak boleh dilewati sama orang. Pak Ustadz pada tanya apa ya contohnya? Nih, batas dari sini sampai sini ujung sajadah itu adalah tempatnya orang yang beribadah, nggak boleh dilewatin, haram. Lebih baik daripada lewat ke sini berdiri 40 tahun, itu lebih baik. Disuruh berdiri gini aja sampai orang sholat selesai. Ada nggak orang sholat 40 tahun? Nggak ada. Itu menunjukkan dosanya besar. Nggak boleh. Kalau lagi sholat, masa begini anak-anak lewat? Nggak boleh. Tapi bukan anak-anak ini udah pintar-pintar. Ya maksudnya anak-anak yang nggak pada ngaji Pak, anak-anak ada tuh yang suka sholat, suka sholat. Ada kemarin saya bapak potong marahin dia, potong cuma situ, jangan terus itu gitu Pak. Maksudnya anak-anak kan pernah ikut ngaji. Kalau orang sholat nggak boleh lewat ke depan orang sholat. Nah tadi pertanyaan Pak Obi, Pak Dewi di sini sholatnya kentut, nggak kedengeran cuma baunya doang. Gimana caranya? Nah kalau sekarang kan rongga-rongga dia ke sini jalannya, begitu Pak.
begitu. Nah kalau misalnya rapat, kalau orang lewat, Pak Dewi di sini berdiri. Nih, ini semuanya etika ini. Nah, kalau sekarang longgar begini ya. Kalau rapat begini, kopi di situ batal. Jadi jangan gini, biar kopi tidak bisa lewat. Gitu. Maka kan orang saya mau tahu nih, oh itu orang lipat aja kasih jalan. Biar dia habis itu biar dia dosa. Itu belum boleh. Karena sengaja biar dia dosa. Malah justru harusnya gini. Justru harusnya kita begitu tahu orang mau keluar, kita geser gini. Nah ini. Kita batal, Pak Dwi juga gitu badannya. Ini yang sengaja gini, jangan sini. Gitu. Jadi gitu deh. Dia keluarnya ke sini. Kan Pak Dwi tadi geser dikit badannya. Kan bisa tuh, bisa lewat. Terus begini, sampai di depan diri Pak dia ke sini. Juga jadi kalau ini kan rapat Pak, tempat orang juga, berarti Pak Dwi harusnya dia masih jalan sedikit geser yang pas di situnya. Begitu. Kalau di samping ya di samping, jangan yang di samping juga begitu Pak. Yang di samping tembok, dia kalau gini dikasih dikit, dia longgar dikit. Jadi nomor di Mekah, Pak, hadisnya kalau kita lagi sholat begini, kalau lagi sholat Pak, orang lewat, dia harus begini, mengalami. Tapi yang gini, kalau gini nanti mulai disalahin dengan dia. Gini Pak, di Mekah itu banyak begitu. Jadi kalau kita lagi sholat, gini orang lewat, begitu. Kalau mau lewatnya berhenti dulu Pak, bagaimana itu Pak? Yang kita tadi kan udah disebutin, kata Rasulullah lebih baik daripada kamu melewati orang sholat berdiri 40 tahun. Padahal orang sholat tidak sampai 40 tahun. Begitu. Jadi lebih baik berdiri 40 tahun. Tadi menunjukkan bahwa nggak mungkin orang sholat 40 tahun Pak, barang cuma 5 menit. Artinya harus sabar gitu. Hadis itu pengertian adalah sabar. Jadi begitu caranya ketika kita batal orang depan. Kita sampai sini siang itu Pak. Iya.